Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, kali ini bertemu lagi dengan Ibu Guru, Ibu Ayi Suhartati dalam pembelajaran pendidikan lingkungan hidup atau biasa kita sebut dengan pelajaran PLH. Nah, anak-anakku sekalian, kita memasuki bab kelima tentang teknologi sederhana. Kita akan belajar tentang pemanfaatan barang bekas dan akan membuat hasil karya dari barang bekas. Nah, anak-anakku sekalian, barang bekas yang suka banyak di rumah kita ya, biasa kita sebut sampah ya, barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi. Sampah itu apa? Sampah itu adalah barang yang suka kita buang ya, karena sudah tidak terpakai lagi, sudah tidak kita gunakan lagi. Nah, sampah ini merupakan sisa-sisa yang sudah tidak kita inginkan. Makanya kita biasa buang. Namun sebetulnya sampah yang ada di rumah kita itu masih banyak sampah yang bisa memberikan manfaat buat kita, apalagi kalau kita olah atau kita buat menjadi hasil karya yang nanti akan kita praktekkan ya. Tapi Bu Guru ingin ingatkan kembali, dulu di awal-awal PLH kita juga pernah belajar ya, sampah itu ada sampah basah, ada sampah kering. Nah, kalau sampah basah juga bisa dimanfaatkan, yaitu untuk dibuat menjadi pupuk. Namanya pupuk apa? Pupuk kompos. Jadi, pupuk kompos itu dibuat dari sampah basah atau sisa-sisa sampah di dapur ya, bekas makanan itu bisa dimanfaatkan menjadi pupuk yang dinamakan dengan pupuk kompos. Nah, pupuk kompos ini dari sampah lebih baik manfaatnya dibandingkan dengan pupuk kimia. Kalau pupuk kimia juga sama manfaatnya, menyuburkan tanaman. Hanya kalau pupuk kimia itu musiman ya, semusim, menyuburkan tanaman dalam satu musim. Tapi kalau pupuk kompos dapat menyuburkan tanaman dalam jangka waktu yang panjang. Pupuk kompos sampah dapat menyuburkan tanah sampai beberapa musim. Itu bedanya ya, kalau pupuk kompos dengan pupuk kimia. Jadi pupuk kimia menyuburkan tanaman dalam satu musim. Kalau pupuk kompos yang terbuat dari sampah dapat menyuburkan tanaman dalam jangka panjang atau beberapa musim. Nah, berarti itu lebih menguntungkan ya pupuk kompos. Ada juga sampah kering. Kalau tadi sampah basah yang dijadikan pupuk kompos, ada juga sampah kering. Nah, sampah kering ini juga bisa memberi manfaat. Sisa sampah kering ini bisa kita buat menjadi barang-barang yang bermanfaat. Nah, sekarang tugas dari Bu Guru, kalian membuat hasil karya dari barang bekas atau dari sampah yang sudah tidak terpakai. Membuat apa? Nah, buat apanya itu tergantung kreasi kalian masing-masing dan tergantung bahan dasarnya dari apa. Jadi kalian bisa menggunakan bahan dasar, misalnya botol bekas bisa digunakan untuk vas bunga misalnya, atau kaleng bekas bisa kalian gunakan untuk menjadi tempat pensil di meja belajar kalian, atau misalnya dus bekas kalian bisa jadikan apa. Nah, itu silahkan, tergantung kreativitas kalian masing-masing. Pokoknya tugas dari Bu Guru, kalian mengolah barang bekas menjadi sesuatu yang bermanfaat, suatu hasil karya yang bermanfaat. Kalau kalian ingin melihat contohnya ada di halaman 89. Nah, di situ ada tempat pensil, ada tempat bunga gitu ya, ada yang dari kaleng atau dari apa. Nah, silahkan kalian berkreasi membuat hasil karya, nanti difotokan hasil kalian, dan selain fotonya kalian juga tuliskan bahan yang digunakan dan cara membuatnya gitu.
gitu ya. Jadi tidak usah ditulis di kertas, tapi silahkan kalian boleh ditulis di kiriman fotonya, dibuat kolase misalnya. Gambar pertama, gambar hasil karya yang sudah jadi misalnya, terus di sampingnya proses pembuatannya seperti apa. Nah, alat dan bahan serta cara kerjanya silakan kalian juga ceritakan di situ untuk memberikan penilaian yang lebih baik. Sampai di sini dulu ya anak-anak untuk pembelajaran pemanfaatan barang bekas. Semoga kalian senang dengan pembelajaran PLH kali ini. Selamat berkreasi. Silahkan gunakan kreativitas kalian masing-masing untuk membuat hasil karya dari barang bekas ya. Kalau sudah, boleh kalian fotokan, kirimkan ke ibu gurunya masing-masing. Kalian fotokan hasil, proses, dan alat dan bahan yang kalian gunakan serta cara membuatnya. Itu ya, ada 4 ya. Yang pertama hasilnya, prosesnya, alat dan bahan yang kalian gunakan, barang bekasnya apa, terus cara kerjanya seperti apa. Semoga kalian tetap semangat. Walaupun kalian belajar di rumah, semangat juga membuat hasil karya dari barang bekas. Selamat beraktivitas dan selamat berkreasi. Sampai ketemu lagi Senin depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.